Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Saat ini kita akan bincang-bincang adanya fenomena yang sangat marak dekade puluhan tahun terakhir ini, yaitu adanya gerakan secara masif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengkaburkan sejarah bangsa kita, mengkaburkan sejarah masyarakat kita, mengkaburkan sejarah di desa-desa, di berbagai pelosok di Nusantara ini, khususnya di Tanah Jawa, yaitu adanya gerakan masif Islamisasi punden dan pesarian. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, dalam hal ini kita tidak mengkritisi agama Islam, tapi kita mencoba membedah dan mengkritisi perilaku manusia-manusia sekarang yang mencoba mengislamisasi punden dan pesarian. Nah, di studio Sanggar Budaya Raket Prasaja udah kumpul beberapa anggota kita yang kita nanti akan bincang-bincang, bisa mewakili para pemirsa di seluruh Nusantara, di seluruh dunia yang ingin bertanya kepada kita. Kita ngobrol bersama. Selain itu, para pemirsa seperti biasanya bisa bertanya lewat komentar, sehingga nanti pertanyaannya akan kita bahas di dalam kegiatan Raket Prasaja yang akan datang. Nah, para pemirsa, kita mulai bincang-bincang kita. Barangkali akan dimulai dari Pak Saimo lebih dulu. Silakan Pak Saimo. Rahayu. Rahayu. Matur nuwun Bapak Sutrimo ingkang kula hormati. Pada kesempatan ini, pada pertemuan saat ini yang dibahas adalah Islamisasi punden dan pesarian. Yang ingin saya tanyakan, apa bedanya ini dikategorikan punden dan ini dikategorikan pesarian, dan sesuai dengan judul yaitu Islamisasi. Kita agak belajar, agak nyebrang laut sebentar. Apa di Jepang iku ono punden, apa di Cina iku ono punden, apa di Arab iku ada punden. Terima kasih. Matur nuwun. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Pak Saimo. Ini tadi memancing pertanyaan, ya, barangkali mewakili para pemirsa di seluruh Nusantara, di seluruh dunia. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Silakan yang muda. Dimulai siapa dulu? Mas Pur atau Mas Arifin? Silakan. Yeah. Terima kasih. Menyambung pertanyaannya Bapak Saimo, di kampung saya itu ada Pak, kayak petilasan, itu kayak gundukan batu itu loh Pak. Nah, itu dulu di situ penemu nama desanya di situ. Apakah itu bisa dinamakan punden atau pesarian? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Pur. Silakan lanjutkan yang muda. Saya juga mau bertanya sama Pak Sutrimo. Kalau di lereng Gunung Kawi itu kan Pak ya, kan ada pesarian, makam, sama keraton. Keraton. Perbedaannya itu gimana Pak? Makasih Mas Arifin namanya ya. Ya, Mas Mawan ada pertanyaan, katanya ada kasus di desanya yang Terima kasih Pak Saimo, Mas Purwanto, Mas Arifin, ya. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, ini tadi pertanyaannya Pak Saimo tentang makam dan pesarian serta punden. Pertanyaannya, apakah di luar negeri itu ada punden? Ya.
apakah di Jepang, Cina, Arab Saudi itu ada punden. Ya. Nah, punden itu dari katakan pundi. Pundi itu sesuatu yang dipundi, yang dipuja, sesuatu yang yang dihormati. Ya. Nah, tentunya perkiraan saya kalau di Jepang sama Cina itu ada punden. Walaupun saya belum pernah ke sana. Kenapa? Karena background culture atau budaya di Jepang, Cina itu mirip dengan kita. Mirip dengan ajaran Nusantara, ajaran Jawa, yaitu yang selalu memuliakan leluhur. Nah, memuliakan leluhur ini kan tentunya memundi-mundi. Karena di Jawa itu sendiri ada punden itu juga memundi-mundi. Menjadi punden, memundi leluhur, memuja leluhur. Tetapi bukan berarti menyembah leluhur. Nah. Tetapi kalau di Arab, apakah itu ada punden? Kalau kita lihat berbagai berita, itu di Arab pun juga ada punden. Tetapi kemarin adanya perang itu yang kasusnya ISIS, ini banyak sekali punden-punden di Arab ini dirusak oleh ISIS. Bahkan ada yang diberitakan itu makamnya Nabi siapa gitu yang sempat kemarin muncul di berita waktu itu dirusak oleh ISIS. Berarti itu apa? Di sana pun juga ada punden. Nah, tetapi karakteristik budaya ini yang membedakan antara punden di Jawa dengan di luar negeri, entah itu di Cina, Jepang maupun di Arab. Seperti halnya umpamanya bagi orang Islam ini kan mendatangi Ka'bah. Ka'bah ini kan juga punden. Terus ada makamnya Rasulullah, ini kan juga punden. Nah, cuman karena karakteristik budaya itu yang membedakan bagaimana bentuk punden di Jawa maupun yang ada di luar negeri. Jangankan kok yang di luar negeri, di Jawa dengan di Batak ya, di Sumatera ataupun di Kalimantan, di suku Dayak, terus di di Sulawesi, Bugis, di sana punden ada, tapi karakteristik budaya itu yang membedakan bentuk punden tadi. Nah, di semua bangsa pasti mengenal itu punden. Cuman karakteristiknya yang akan terpengaruh oleh budaya mereka. Nah, ini yang kita sayangkan. Kenapa bangsa ini memiliki punden, memiliki pesarian, tetapi akhir-akhir ini ada gerakan-gerakan secara masif oleh orang-orang tertentu, menjadi Islamisasi. Ini yang seharusnya tidak boleh. Karena itu akan mengkaburkan sejarah. Seperti yang jadi pertanyaannya Mas Purwanto tadi di daerah lereng Gunung Kawi itu ada punden. Dulunya itu adalah tanah ya, gunung, setelah itu ada batu ya. Nah, sebelum lanjut yang dari pertanyaan Mas Pur, ini ke Mas Arifin dulu. Jadi karena ini nanti biar berurutan. Apa bedanya kok di Gunung Kawi ini ada pesarian Eyang Jugo. Nah, terus ada makam makam di desa-desa itu kan ada terus apa bedanya pesarian sama makam? Ya. Ini memang banyak kasus di desa-desa. Ini banyak orang-orang kita saat ini tuh mengkhianati leluhurnya. Ini nggak cuma di Gunung Kawi. Kemarin ketika saya mencoba pergi ke Malang Selatan itu banyak sekali mereka yang mengkhianati leluhurnya. Kenapa kok saya katakan mengkhianati leluhurnya? Banyak di daerah-daerah, di desa-desa itu banyak mereka mengkhianati leluhurnya. Kenapa? Karena awalnya itu kan kuburan umum.
kuburan umum, ya. Tanah kuburan tadi ini awalnya adalah tanah kas desa. Tanah kas desa tadi siapa yang meninggalkan? Kan leluhurnya, orang-orang yang terdahulu. Dan leluhur kita itu mereka tidak beragama Islam. Belum masuk. Atau belum beragama Islam. Karena munculnya agama di Indonesia ini setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69. Pemerintah Orde Baru memaksa warga negara Indonesia untuk beragama. Walaupun itu bertentangan dengan dasar negara Indonesia, dasar negara Pancasila. Orde Baru itu mengkhianati Pancasila. Dasar negara NKRI ini kan bukan negara agama. NKRI itu bukan negara agama. Dasar negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan berpedoman berdasarkan agama, tapi Pancasila. Di dalam Pancasila tidak ada satupun sila yang bicara tentang agama. Bicaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa dan juga bukan ketuhanan yang Maha Eka. Eka itu artinya satu. Dalam bahasa Arabnya apa? Ahad. Ahad itu satu. Kenapa? Karena leluhur kita itu yakin betul, tahu betul, sehingga disuarakan oleh Bung Karno ketuhanan yang Maha Esa. Karena leluhur kita itu paham betul Tuhan itu tidak satu. Tuhan itu Esa. Tuhan itu tunggal. Sehingga orang Jawa bilang Sang Hyang Tunggal. Tuhan itu tidak satu. Tuhan itu tidak satu. Nah, Orde Baru itu memaksa warga negara Indonesia itu untuk beragama. Walaupun itu bertentangan dengan Pancasila. Dan sayangnya sampai detik ini undang-undang ini belum dibatalkan, belum dicabut. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang menyuarakan tentang hal ini, nanti ada keputusan MPR atau keputusan MK yang membatalkan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69 ini, yang warga negara Indonesia diwajibkan untuk beragama, dipaksa untuk beragama. Dan agamanya dipaksa cuman waktu itu 5. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Mulai dari itulah baru orang-orang Indonesia itu tertulis beragama. Entah itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Dahulu kala, sebelum Orde Baru, mulai masa Bung Karno, bahkan sampai mulai masa kolonial Belanda, tidak ada kolom agama di dalam data kependudukan. Bahkan di seluruh dunia, ya, ini barangkali cuma Indonesia yang ada kolom agama di dalam data kependudukan. Karena agama itu sesuatu privasi, sesuatu yang bersifat pribadi. Bahkan Eropa itu terpuruk ketika kekuasaan gereja itu mendominasi kekuasaan publik pada waktu itu. Gelap gulita, akhirnya terjadi revolusi gereja. Ada revolusi Renaissance, ada revolusi Perancis. Akhirnya Eropa menyadari kesalahan besar mereka. Akhirnya ada pemisahan kekuasaan publik, yaitu kekuasaan negara dengan kekuasaan gereja. Indonesia ini semakin terpuruk ketika kekuasaan agama mulai mendominasi kekuasaan publik. Bahkan kadangkala mencampuri kepentingan-kepentingan publik, kepentingan negara. Nah, kembali ke tadi. Jadi dulunya awalnya kan kuburan umum. Kuburan umum ini berasal dari tanah kas desa yang ditinggalkan oleh para leluhur-leluhur di desa tersebut. Dan leluhur tadi itu belum beragama Islam atau tidak beragama Islam. Sehingga secara konteksnya
Secara aturannya, aturan adatnya tentunya siapapun yang merupakan keturunan dari warga desa tersebut berhak dikuburkan di kuburan tadi, apapun agamanya. Ini sebagai contoh gini, Pak Gunawan ini kan asli Madiun atau Magetan. Di sana, di desanya sana pasti ada kuburan umum, tinggalannya leluhurnya dulu. Secara konteks adat, makanya Pak Gun karena udah sepuh memberikan surat wasiat pada keturunannya. Nanti saya kalau meninggal saya ingin dikuburkan dekat dengan kuburan bapak saya di kuburan desa saya. Boleh. Itu kuburan umum, tinggalannya leluhur di desa tersebut, yang berhak dikuburkan di situ siapa? Adalah semua keturunan dari warga tersebut, warga di desa tersebut, apapun agamanya. Tetapi akhir-akhir ini ada islamisasi yang sangat masif. Yang dulunya kuburan umum, tahu-tahu ditulisi makam muslim atau makam Islam. Ini kan menyalahi. Ini islamisasi yang sangat masif, yang sangat sebenarnya sangat tidak pantas gitu. Seharusnya bagaimana gitu loh. Seharusnya yang jangan ditulisi makam Islam, jangan ditulisi makam umum, tetap ditulisi kuburan umum. Jangan ditulisi makam Islam atau makam muslim, tapi ditulisi kuburan umum. Nah, kecuali umpamanya mohon maaf ya, ada sekelompok umat Islam ini gotong royong membeli tanah terus ngurus perizinan. Nah, di situ ditulisi umpamanya makam muslim, boleh. Kan tanahnya mereka urunan sendiri. Mereka ingin dikelompokkan, walaupun udah meninggal ingin dikelompokkan sesama muslim, ya silakan. Tapi kalau awalnya itu kuburan umum, ini seharusnya tidak boleh. Diganti makam Islam itu tidak boleh. Karena kuburan umum tadi, kita lihat kronologi riwayat tanah tadi. Riwayat tanah itu dulu milik siapa? Oh, milik kas desa. Loh, berarti tidak boleh, karena leluhur kita dulu tidak beragama Islam. Atau kadang-kadang oleh umat Islam tadi yang suka mengislamisasi tadi, yang kalau menurut saya nggak pantas tadi, argumen gini, saya kan ingin leluhur saya itu masuk surga gitu. Sehingga kuburannya pun saya Islamkan, sebagai contoh begini. Lah sudah jadi tanah aja kok diislamkan gitu loh. Lagian, apakah itu jaminan? Kalau orang sudah meninggal itu kalau kuburannya diislamkan terus yang meninggal juga masuk surga? Juga belum tentu. Kita sama-sama tidak tahu alam kematian. Jangan sok tahu gitu loh. Lagian, surga sendiri ini miliknya orang Jawa. Nah, para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel bisa buka video kita yang judulnya apa? Surga milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Kenapa? Karena ternyata di dalam Al-Quran, hadis tidak ada kata surga. Ya, jadi surga itu milik orang Jawa, bukan milik orang Islam, bukan milik orang Arab. Di Injil pun juga tidak ada kata surga. Kalau di Al-Quran hadis adanya disebutkan itu jannah, artinya kebun. Di Injil adanya disebut Taman Eden atau Taman Firdaus, juga taman. Surga milik orang Jawa dan surga adalah bahasa Jawa. Sehingga ketika kita bicara sesuatu yang benar, ya udah, kuburan umum biarkan kuburan umum gitu loh. Jangan diislamisasi. Apakah karena saya ingin leluhur saya biar masuk surga, sehingga saya Islamkan, saya tulisi makam muslim. Ini tentunya kan kita menjadi mendahului kehendak Tuhan gitu loh. Perkara leluhur kita tadi nanti masuk surga atau tidak kan biarkan Tuhan yang tahu. Jadi kalau ke pertanyaan Mas Arifin tadi, kalau makam ya makam Islam, makam muslim, karena itu memang bahasa Arab. Ya. Nah, kalau kuburan ini biasanya
kuburan ini ya kuburan Jawa. Itu pun dalam bahasa Jawanyar. Kuburan itu. Kalau bahasa Jawa kuno itu namanya bukan kuburan, tetapi pasarean atau pesarean atau pasetran. Jadi perbedaannya di situ. Nah, kalau di Gunung Kawi ada keraton. Keraton itu saya pernah ke sana, itu merupakan punden. Keraton itu punden dan petilasan. Keraton itu merupakan petilasannya Raja Kameswara pada masa kerajaan Kediri. Nah, terus bergeser ke Mas Purwanto tadi. Di desanya di daerahnya Mas Purwanto ini dulunya ada punden yang cuman ada batu. Karena memang di dalam culture Jawa, budaya Jawa, ya. Ini kalau orang yang meninggal dunia, ya, zaman dahulu itu kan moksa. Ya. Ini kita belum sempat membahas moksa ini. Padahal kita udah janji ke pemirsa mau membahas moksa ini, belum kita sempat bahas. Orang Jawa dulu itu, ya. Ini kalau meninggal, ini biasanya setelah era moksa itu kan memang dikubur. Nah, kuburnya ini ada yang membujur timur barat dengan konsep sangkan paraning dumadi. Sehingga kemarin kita mencoba memuliakan membangun kuburan Jawa kuno yang ada di Plandi itu, yang Saweryo itu karena ini kuburan Jawa kuno, membujurnya timur ke barat. Karena konsepnya sangkan paraning dumadi, kehidupan itu memang dari timur ke barat. Ya. Nah, kalau tidak membujur timur ke barat, ini biasanya kuburan Jawa ini bunder dengan konsep manunggaling kawula Gusti. Nah, banyak sekali punden-punden itu bunder bulat. Setelah itu di atasnya ada batu sebagai tenger, sebagai tanda. Nah, ini bisa jadi punden tadi memang di bawahnya ada mayat leluhur kita, ada layon, ya. Mayat sendiri itu bahasa Arab juga sebenarnya. Kalau bahasa Jawa kan layon. Ya, ini memang ada layonnya leluhur kita di situ. Terus atasnya kasih batu sebagai tenger, batu satu gitu. Ya. Nah, sayangnya akhir-akhir ini juga banyak, tidak hanya di tempatnya Mas Pur tadi yang cerita dulunya kan punden ada batu satu, tahu-tahu terus dibangun, direnovasi menjadi makam Islam, membujurnya selatan utara. Nah, tentang makam Islam yang membujur selatan ke utara ini pun juga masih terjadi perdebatan. Ya, memang kalau di Jawa, di Indonesia khususnya di Jawa, ini makam muslim ini identik dengan membujur selatan ke utara. Dan mayatnya ini diiringke menghadap kiblat, menghadap ke barat. Tetapi di Arab sendiri dari beberapa orang yang pernah ke sana, di sana malah nggak ditemukan misalnya makam dengan identik seperti itu gitu. Ya barangkali kalau di Timur Tengah sana kan padang pasir ya. Padang pasir itu walaupun pasir panas ya, walaupun ada mayat itu dikubur nggak terlalu dalam ya tidak akan bau karena pasir panas. Berbeda dengan di tempat kita. Tempat kita ini kan tanahnya tanah yang bagus ya, tanah tropis ya. Ini kalau nguburnya nggak dalam ya bau. Sehingga apakah benar kuburan yang membujur selatan ke utara itu ciri khas makam Islam? Ini sampai detik ini juga masih jadi perdebatan. Karena di Arab sendiri jarang ditemukan semacam itu. Ini menurut informasi beberapa teman kita yang pernah ke sana. Salah satunya sekretaris kita itu pernah sekolah di sana. Cukup lama sekolah di sana, di Timur Tengah sana. Ya. Tapi kita tidak akan membahas itu, biarkan mereka jadi perdebatan internal orang-orang Islam. Ya. Kita bahas tentang yang kuburan Jawa tadi, karena memang lembaga kita bukan lembaga organisasi keagamaan dan bukan organisasi aliran kepercayaan. Kita adalah
sebuah organisasi yang bergerak di bidang pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita kaji tentang kuburannya, yang memang kuburan Jawa. Ya. Nah, kuburan Jawa tadi membujurnya timur ke barat, ya, atau bulat bundar. Ya. Terus di atasnya biasanya dikasih tenger batu. Ya. Sehingga kita sangat sayangkan di beberapa desa itu yang dulunya seperti itu, ya. Terus direnovasi oleh yang hidup, ya. Kalau yang mati kan sudah nggak bisa apa-apa toh. Nah, yang hidup ini dijadikan membujur selatan utara, terus diberi papan nama Syekh siapa. Nah, ini kan sesuatu yang apa ya, kalau menurut saya pengkhianatan pada leluhur gitu. Sehingga banyak kasus di desa-desa tersebut itu ketika kita tanya pada orang-orang sepuh, mereka mengatakan enggak, itu kok jadi kuburan makam Syekh sopo, yang saya tahu dulu itu punden. Nang kono ku pundene Mbah Gempol, contoh gitu. Nang kono ku pundene Mbah Manggis. Lah kok tahu-tahu dadi Syekh siapa? Pundene Mbah Jago. Pundene Mbah Penanggungan, tapi tahu-tahu dadi Syekh. Yang dulunya itu adalah punden bulat, ya, terus di atasnya ada tenger batu. Ini kalau menurut saya pengkhianatan pada leluhur gitu loh. Kenapa kita tidak menghargai leluhur? Alasannya apa gitu loh? Apa alasannya? Karena saya sebagai keturunannya kepingin leluhur saya masuk surga. Ya kita pilah-pilah dulu. Satu, kita juga tidak tahu alam kematian. Benarkah setelah kuburan punden tadi terus jadikan makam muslim terus beliaunya masuk surga? Ya belum, kita juga nggak tahu. Belum tentu masuk surga. Kedua, surga juga bukan milik orang Islam. Surga milik orang Jawa. Orang Islam punyanya janah, artinya taman. Sehingga saya sangat menyayangkan adanya Arabisasi punden dan pesarean. Mudah-mudahan dengan siaran kita ini desa-desa banyak yang tersadarkan kalau dulunya memang kuburan umum, ya biarkan kuburan umum, jangan diganti menjadi makam Islam atau makam Muslim gitu loh. Biarkan alam membuat tradisi, membuat aturan sendiri. Nah, kalau ditulisi makam Islam, nanti keturunan dari desa tadi, sudah berganti agama, kan menjadi tidak berhak dikuburkan di situ. Tadi yang saya jadikan contoh kan Pak Gun. Umpamanya, mudah-mudahan enggak, ini hanya contoh aja. Di desanya Pak Gun itu kan dulu kuburan umum. Dan itu merupakan peninggalan dari leluhurnya di desa tersebut. Dan merupakan tanah kas desa. Tahu-tahu dirubah menjadi makam Islam. Nah, ini contoh aja. Ini Pak Gun sampai detik ini masih Islam. Contoh aja umpamanya Pak Gun tahu-tahu sekarang pindah agamanya menjadi Hindu gitu. Kan menjadi tidak berhak dikuburkan di situ. Padahal secara aturan boleh dikuburkan di situ, tapi gara-gara tulisan tadi, papan nama tadi menjadi makam Islam atau makam Muslim, kan akhirnya nggak jadi berhak. Seolah-olah Islam lebih. Ya, ini yang nggak boleh. Nah, ada lagi pertanyaannya? Nah? Masih teraspirasi lagi yang tadi Islamisasi. Kalau kita refreshing ke Sitinggil Mojokerto, itu kan katanya di situ makam Raden Wijaya dan 4 permaisurinya. Tapi bentuknya sekarang ini sudah bentuk makam ya itu ada Maesan 2, Maesan 2, Maesan. Kalau itu berarti termasuk bagaimana Bopo ini? Termasuk pengkhianatan terhadap Raden Wijaya. Padahal Raden Wijaya itu kan jauh sebelum Islam datang ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Saimo. Hal ini pernah juga kita bahas dengan teman-teman kita di Trowulan, juga pernah kita bahas di medsos kita. Ya, ini kalau secara ekstrim ya bisa dikatakan pengkhianatan pada leluhur. Kenapa? Karena Raden Wijaya sendiri itu moksa. Ya. Raden Wijaya itu moksa, Hayam Wuruk moksa, Gajah Mada moksa. Kok tahu-tahu ada tulisannya makam Raden Wijaya? Kata makam kan identik dengan agama Islam. Sementara Raden Wijaya juga
eranya juga belum Islam. Tahu-tahu makam Islam terus membujurnya selatan ke utara. Nah, ini memang pengkhianatan pada leluhur. Seharusnya bagaimana? Ya biarkan aja waktu itu posisinya kayak apa. Tapi saya pernah waktu itu ke Sitinggil di Trowulan. Saya pernah ketemu orang tua di sana. Beliau bercerita kalau beliaunya itu pensiunan Angkatan Darat dari Kodam 5 Brawijaya. Saya lupa namanya waktu itu, sempat cerita pada saya. Beliaunya orang Kediri waktu itu. Ketemu saya di sana, cerita. Ini yang membangun Sitinggil ini kan Kodam 5 Brawijaya. Yang membangun. Dulunya nggak seperti itu. Nah, cuman di situ memang ada petilasannya, petilasan Majapahit. Salah satunya sebagai contohnya ada tonggak batu yang dipercaya dulunya tempat menambatkan gajah di belakang Sitinggil tadi. Menurut cerita beliaunya ini, ya, saya sayangnya lupa waktu itu. Saya sempat kenalan namanya, saya sempat waktu itu tanya alamat, tapi saya lupa waktu itu. Nah itu diceritakan dulu nggak seperti itu, terus dibangun. Terus kuburan-kuburan di situ tuh banyak yang hanya sekedar tanah dibuat gundukan. Sehingga sampai detik ini para spiritualis Jawa, para budayawan Jawa itu menyangsikan akan makam Raden Wijaya itu. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mau ke sana. Yang memahami tentang sejarah Jawa, ajaran Jawa, ya mereka ke sana paling hanya sekedar wisata. Tidak melakukan ritual, hanya sekedar wisata gitu. Dan itu yang membangun adalah Kodam 5 Brawijaya. Ya. Apakah Kodam 5 Brawijaya itu mengkhianati leluhur? Tidak, karena yang dibangun Kodam 5 Brawijaya adalah memuliakan petilasan leluhur. Nah, yang dimaksudkan dengan mengkhianati leluhur tadi itu dulunya itu kan punden jadi makam Islam. Kalau yang membangun Sitinggilnya itu kan Kodam 5 Brawijaya, yang di depan pendoponya itu. Ya. Kalau yang di kuburan belakangnya itu beda lagi. Ya. Dan itu menurut cerita tadi yang saya pernah ketemu tuh, beliaunya mudah-mudahan masih sugeng, masih sehat mudah-mudahan. Tapi waktu itu udah sepuh, kenalan sama saya, katanya rumahnya Kediri, pensiunan TNI Angkatan Darat dari Kodam 5 Brawijaya, itu cerita tentang hal itu. Dulunya istilahnya tanah itu hanya dibuat kuburan gundukan-gundukan aja. Ya. Nah, para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel, ini ada lagi pertanyaannya? Ya. Pak Gun. Katanya Bapak tadi swarga itu miliknya orang Jawa ya. Saya pernah dengar. Swarga dunya. Nah, berarti swarga dunya itu orangnya belum meninggal. Tapi seolah-olah masuk surga. Pengertian gimana? Terima kasih Pak Gun. Nah, para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel, kalau ingin jelas ya simak YouTube kita yang berjudul Surga Milik Orang Jawa Bukan Milik Orang Arab. Dari sisi kosakata atau perbendaharaan bahasa, kata surga memang milik orang Jawa karena ini bahasa Jawa. Tetapi ketika bicara esensi, surga juga milik orang Jawa. Jawa dalam artian esensi. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan Jawa yang berarti esensi? Orang yang Jawa. Ini bisa disimak di video kita yang berjudul Ajaran Jawa, Ajaran Universal Tidak Memihak Bangsa Jawa. Di situ juga kita jelaskan ajaran Israel memihak bangsa Israel, ajaran Arab memihak bangsa Arab, tetapi ajaran Jawa itu ajaran yang tidak memihak bangsa Jawa. Ajaran Jawa itu ajaran universal. Sehingga walaupun kita ini keturunan suku Jawa, itu belum tentu Jawa. Belum tentu bisa masuk surga. Oh, kita belum Jawa kok. Secara esensi loh ya. Kalau secara kosakata bahasa perbendaharaan jelas, surga milik orang Jawa untuk bahasa Jawa. Di Arab tidak ada kosakata surga. Itu asli bahasa Jawa. Ini secara kosakata. Tapi secara esensi itu tadi ya, surga memang milik orang Jawa, orang yang sudah Jawa. Siapa itu? Siapapun kita. Entah itu suku Jawa, suku Madura, suku Inggris, suku Jepang, Cina, bahkan suku Arab sekalipun, itu bisa menjadi Jawa lewat proses
Prosesnya yang sangat panjang, yang butuh kerja keras supaya kita bisa berkarakter Jawa. Tetapi kalau kita tidak mau berproses, walaupun kita orang suku Jawa, keturunan suku Jawa, ya belum tentu kita menjadi Jawa. Ya. Jadi tidak serta-merta orang suku Jawa masuk surga, belum tentu. Tapi kalau orang Jawa masuk surga. Tapi kalau orang suku Jawa belum tentu masuk surga. Ini harus kita pahami. Nah, pengertian tentang surga dunia, surga dunia. Ya, sewaktu kita hidup, ini kita bisa menikmati surga dunia. Kalau surga yang sebenarnya, ya tentunya nanti. Setelah kita sukmo sejati kita tuh oncat. Itu pun kita harus mampu menyempurnakan 4 nafsu kita. Nah, ini lebih jelas di video kita yang berjudul Surga milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Nah, surga dunia itu bagaimana? Kita masih hidup seperti ini. Kita bisa merasakan surganya dunia. Apa itu surga dunia? Salah satu kuncinya surga dunia adalah memangun renaning tiasing sesami. Kita selalu membangun kesukacitaan sesama kita, keharmonisan sesama kita. Sesama kita itu siapa? Sesama hidup kita loh ya, bukan sesama manusia. Ya ke sesama manusia, ya ke hewan, ya ke tumbuhan. Sementara banyak di antara kita itu seringkali kita seperti seolah-olah memproklamirkan itu perang pada alam. Ketika ada pohon besar, oleh leluhur kita ini disakralkan. Tahu-tahu oh ini menyembah setan, ini menyembah pohon, tahu-tahu pohon ditebang. Ini kan kita memproklamirkan perang dengan alam. Apa yang terjadi akhirnya? Hutan gundul, mata air kering. Bencana alam. Ya, tentu kalau seperti ini tidak mungkin kita menikmati surga dunia. Kenapa ajaran gurun pasir ini selalu menyerang orang-orang yang memuliakan alam? Karena di sana itu gurun pasir, di sana tidak ada pepohonan rindang. Jadi mereka kaget ketika lihat leluhur kita itu memuliakan tanaman besar. Padahal tanaman besar tadi apa? Sumber mata air, sumber kehidupan, sumber oksigen. Di sana nggak ada tanaman besar, sehingga ketika leluhur kita memuliakan pohon, mereka teriak-teriak, oh ini ajaran sesat. Karena memang berbeda alamnya. Ini kuncinya menikmati surga dunia. Memangun renaning tiasing sesami. Membangun kesukacitaan kepada sesama. Sesama hidup, ya sesama manusia, pada hewan, pada tumbuhan. Kita selalu membangun kesukacitaan, keharmonisan, kesinergian. Nandur kembang, itu kan menjadi enak tuh. Oksigen kita dapatkan, pemandangan cantik kan gitu tuh. Nah kalau ajaran gurun pasir kan nggak bisa di sana itu pasir memang. Sehingga melihat ajaran leluhur kita mereka bingung. Oh ini sesat ini. Karena perbedaan culture, perbedaan budaya, perbedaan alam. Nah itu yang pertama. Membangun renane tiasing sesami supaya kita bisa menikmati surga dunia. Yang kedua, konsepnya apa? Ora ana rasa seneng kejaba nyeneng kelian. Tidak ada kata senang, tidak ada kata gembira kecuali membuat senang dan gembira pihak lain. Pihak lain itu tidak hanya manusia. Ini kita menikmati surga dunia. Loh kalau kita itu selalu membuat pihak lain itu sengsara, ya kita akan sengsara. Kalau kita senang membuat pihak lain susah, ya kita akan susah. Ini kuncinya kalau kita mau menikmati surga dunia. Ya kita belajar ke sana semua. Kita belajar Jawa. Termasuk Yayasan Rekat Prasojo mencoba memuliakan leluhur. Padahal oleh masyarakat
desa sekitarnya waktu itu ditelantarkan kuburan yang Saweria itu. Hanya karena muncul isu, oh ini bukan makam Islam. Iya benar, ini bukan makam Islam. Tapi oleh Rakat Prasojo kita angkat dan kita bersyukur pada teman-teman kita, warga desa Pelandi ternyata semuanya mendukung. Setelah kita angkat, waktu itu saya umumkan mau kita bangun. Ada yang nyumbang kita terima, nggak ada kita nggak minta. Akan kita bangun semampu kita. Tahu-taunya ada apa Mas Pur? Ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang semen, tenaga gratis. Kayu kelapa. Wah, ini kan ternyata apa? Kalau kita berbuat baik, membangun renaning tesing sesami, ora ana rasa seneng kejaba nyeneng kelian, ketika kita memuliakan leluhur, pastilah orang lain akan membuat kita senang. Leluhur pun juga tidak akan tega pada keturunannya pada kita. Sehingga Mas Pur memberikan testimoni, Pak, setelah saya turun membangun kuburannya Mbah Saweria kok saya merasakan nikmat gitu. Saya jualan cepet habis. Adem ayem lah. Ini para pemirsa, ayo lihat di sekeliling kita, ada enggak punden-punden di desa kita, di tempat kita tinggal yang terlantar. Ayo kita muliakan. Enggak akan menjadi surga dunia karena kita tadi mau renani tiasing sesami dan ora ana rasa seneng kejaba nyeneng kelian. Ngaten nggih Pak Gun nggih. Nah, mudah-mudahan Pak Gun juga bisa menikmati surga dunia. Amin. Dihormati anak istrinya, dihargai anak istrinya, damai keluarganya. Oksigen cepat. Jadi ndak bengkerengan, ndak konflik, kayak wong wis tuwek apa sing digoleki. Ada lagi pertanyaannya? Ampun. Nah, para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel, demikian tadi bahasan kita tentang adanya fenomena Islamisasi punden dan kuburan. Nah, saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pemirsa, para simpatisan Yayasan Rakat Prasojo, mari kita bergerak. Satu, kalau di desa kita memang ada kuburan umum, jangan sekali-sekali dirubah menjadi ada papan nama makam Islam atau makam Muslim. Harus kita tentang itu, karena itu menyalahi. Yang kedua, jangan sampai ada punden itu diislamisasikan. Biarkan punden itu tetap punden, jangan jadikan kuburan. Nah, ini ada fakta ini di daerah Purwoharjo. Anggota kita cerita, Pak, ini dulu punden, Pak, oleh beberapa orang, termasuk ada juga anggota dewan itu kalau kok dijadikan seperti makam Islam, membujur utara selatan. Akhirnya Pak, orang yang tersebut meninggal, anaknya meninggal, kena walat. Kita tidak ingin kita semua kena walati leluhur karena kita mengkhianati leluhur. Biarkan punden tetap punden. Jangan sampai dulunya punden terus menjadi makam Islam ditulisi Syekh atau Habib, jangan. Jangan kaburkan sejarah desa kita. Jangan kaburkan sejarah masyarakat kita. Jangan kaburkan sejarah bangsa kita. Saya mengajak itu kepada para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel. Kalau ada punden di desa-desa kita yang terlantar, ayo kita angkat, kita muliakan. Kalau kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar atau undang kita. Seperti kemarin kita diundang ke daerah Purwoharjo, Banyuwangi. Terus besok tanggal 19 kita diundang ke Magetan. Kita siap diundang. Barangkali para pemirsa menghendaki kita ke sana, ikut mengangkat, memuliakan punden-punden di desa Anda semua. Terima kasih. Bila mana ada tutur kata kami yang kurang baik, kurang sopan, tata kerama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan Rakat Prasojo berikutnya. Rahayu. Rahayu.